Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur. Pinara bener, monggo pinara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu. Terima kasih. Yang saya bantu Bu Nur. Ini Pak, saya itu mau sharing Iya. ya tentang pengajaran di kelas saya sebagai guru agama di sini. Iya. Nah, itu mungkin untuk pembelajaran yang lain itu sudah saya anggap insya Allah saya bisa menguasai. Iya. Tapi hanya di satu kelas ini Pak, dari kurikulum yang dulu sampai kurikulum terbaru ini, Iya. itu saya sedikit ada kesulitan. Nah, seperti yang di kelas 3 itu Pak, Iya. tentang materi sifat wajib Allah Iya. sama sifat mustahil Allah. Iya. Itu kan di materinya itu disampaikan semua ada Iya. 20. Iya, Nah, iya. sifat wajibnya itu ada 20. Terus sifat mustahilnya juga ada 20. Iya. Itu seperti yang saya pelajari dari tahun ke tahun itu, ternyata itu juga nantinya akan masuk materi itu di ujian anak-anak di semester 1 ini Pak. Iya. Nah, anak-anak itu pasti dari satu kelas itu saya sudah maksimal menerangkan, memberikan metode pembelajaran yang saya kira anak-anak itu pasti ini anak-anak bisa menguasai dengan metode ini. Nah, ternyata hanya satu anak yang menguasai itu. Nah, yang lain itu pasti diberikan tugas itu remedial. Iya. Karena di situ juga menghafal materinya juga artinya. Iya. Kalau dulu itu. Iya. Kalau materi Asmaul Husna itu hanya 5 saja Pak. 5 Iya. saja itu yang perlu dipelajari 5. Dipelajari, ya. Ada artinya juga itu. Nah, itu saya itu sedikit kesulitan. Pasti anak-anak itu kebanyakan ya 70% remedi gitu. Iya. Ini berkenaan dengan sifat apa tadi? Sifat wajib ya. Iya. Iya. Sama sifat mustahil. Iya. Mungkin anak-anak ini Bu Nur ya. Mereka mungkin kesulitan dalam menghafal dan artinya gitu ya. Iya. Apakah tidak bisa Bu Nur kita membuat lagu itu ya, seperti ini, seperti Asmaul Husna itu, ya, itu kan bisa jadi kan ya, kita buat lagu, setelah itu kita coba setiap hari disampaikan ke anak-anak. Jadi lagu itu nanti atau mengikuti lagu-lagu yang sekiranya anak itu suka Bu Nur. Yang lagi ngetren sekarang ini Pak. Iya. Berarti saya harus mengarang lagu dengan lirik itu Betul, nih. iya. Gitu. Sepertinya menarik. Terkadang anak-anak itu lebih suka dan lebih cepat menghafalkan lagu. Kenapa? Karena dia senang. Nah, bisa jadi mungkin sifat wajib dan sifat mustahil itu bisa kita lirikkan dalam sebuah lagu. Yang lagu itu mungkin sekarang lagi hitnya, lagi trennya gitu. Saya kira itu juga enak. Iya, Pak ya. Apa saya juga punya pikiran Pak, Iya. apa itu dinyanyikan terus kan sudah ada liriknya, dinyanyikan terus nanti bisa dibaca setelah berdoa setiap hari. Itu juga bagus Bu Nur. Jadi intinya itu nanti Bu Nur membuat lirik yang mungkin dengan mensadur lagu-lagu yang lagi hit dan lagi populer untuk anak-anak ya. Setelah itu liriknya diganti. Setelah itu setelah berdoa kita mencoba setiap hari seperti itu. Mungkin kalau di benak saya sepertinya itu lebih mudah anak-anak untuk menghafalkan seperti itu. Mungkin ada cara lain mungkin Bu Nur. Mungkin kalau selain itu mungkin ada alternatif lain mungkin. Apa kira-kira? Saya hanya berpikiran seperti itu itu Pak. Ya dengan melalui lagu itu saja. Iya. Mungkin kalau yang lain itu apa nih? Ya. Atau mungkin begini, misalkan kita ini alternatif Bu Nur ya. Tapi tidak bisa semuanya nanti terhafal. Mungkin kita bisa membuat tepuk misalkan.
Cukup misalkan, tapi di situ nanti kita hanya menyebutkan paling banyak kan 5. Kalau seandainya semuanya ditemukan kan susah ya. Karena yang diajarkan memang harus 20. 20 ya. Tidak Iya. disebutkan 5. Kalau Asmaul Husna itu mungkin di kelas 1 hanya 5. Iya, iya. Atau hanya 2. Kalau Iya. di kelas 2 mungkin hanya 5 lagi gitu. Sampai Iya, ke kelas iya. 6 itu hanya dipilih Asmaul Husnanya. Iya, iya. Tapi kalau ini semuanya Ya. Iya, kalau 20 itu lebih cocoknya kayaknya lagu ya. buat lirik lagu Iya. ya. Iya, itu kayaknya lebih enak menurut. Lagi pula kalau seandainya anak-anak hafal 1 kali saja, biasanya itu selanjutnya lebih mudah untuk menghafal. Terus dibaca, Iya. dinyanyikan berulang-ulang gitu setiap hari. Iya, biasanya kalau kita kita nyanyikan setiap hari itu hafalnya itu udah di luar kepala, sudah dipotong di tengah pun anak-anak kadang-kadang itu hafal. Kenapa? Karena itu tadi setiap hari kita lakukan. Oke, terus ada lagi Pak, Iya. kesulitan saya. Beberapa anak itu ada yang belum bisa membaca Al-Quran untuk Iya. kelas atas. Iya, iya. Sedangkan di kelas atas itu materinya itu sudah banyak yang menuntut untuk tujuan pembelajarannya itu seperti menghafal surat, Iya, iya. menghafal surat Al-Hujurat misalkan gitu. Itu kan surat Al-Hujurat itu kan banyak panjang gitu. Panjang ya. Terus anak-anak itu saya suruh baca, saya minta baca, itu anak-anak bilang, Bu, saya nggak bisa. Iya. Nah, saya juga sedikit kesulitan di situ Pak. Iya. Mungkin begini. Memang tidak semuanya anak-anak itu mengaji. Nggih. Artinya itu karena kegiatan pembelajaran di sekolah itu hanya berkisar antara kurang lebih itu 6 jam kan ya. Selebihnya ada di rumah. Jadi kalau seandainya memang kita itu melihat dari latar belakang itu, mungkin sekarang di era digital ini kan ada grupnya. Jadi mungkin Bu Nur bisa mengirimkan bacaan surat itu dalam grup. Jadi anak-anak hanya tinggal memutar saja. Jadi putaran itu harapannya ya mungkin sehari berapa kali gitu ya. Sehingga akhirnya anak-anak itu bisa hafal. Kalau membacanya ini butuh proses. Karena kan terkadang anak-anak membaca Al-Quran itu memang prosesnya panjang. Ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi yang penting kita akan berupaya untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak. Jadi kalau misalkan ada anak yang ternyata di rumah itu tidak mengaji, tidak otomatis tidak bisa. Tapi kan di sini kan kita mencoba untuk memberikan itu, walaupun prosesnya agak panjang. Kalau untuk masalah menghafal mungkin dengan cara tadi, jadi anak-anak diberi novelnya, setelah itu atau videonya disuruh memutar di rumah secara berarti didengarkan Dengarkan sesering aja. mungkin gitu. Iya. Nanti insya Allah bisa bisa hafal. Kalau membacanya yang menunggu proses kan gitu bener ya. Karena kalau baca itu kita kan harus mengenal makrotnya gitu. Di sekolah sudah berusaha Iya. anak-anak itu tidak buta menghafal Quran gitu Iya, Pak, betul, dengan betul. mengaji di sekolah. Iya. Tapi memang mengaji di sekolah kan memang waktunya itu tidak banyak. Iya, iya, betul. Selebihnya itu kan di rumah, di Iya. TPQ di rumah. Iya, gitu. Benar-benar itu benar ya yang bisa. Berarti video nih nggih Pak. Iya, Terus video. sama yang sifat wajib itu dibuat lirik lagu, Betul, dinyanyikan betul. lagu Iya. setiap hari di Iya. sekolah. Kita coba itu nanti ya. Nggih. Kita kalau misalkan nanti kesulitan kita coba kita desain bersama Nggih. tentang bagaimana lagu yang kita pilih, setelah itu liriknya bagaimana. Setelah itu untuk yang kirim video dan file tadi itu di grupnya nanti belum bisa cari di mungkin punya referensi lain yang sekiranya itu mudah. Nggih. Jangan yang pakai yang panjang itu kan kadang-kadang ada kan ya yang pakai lagu panjang itu, jangan yang sekiranya itu pendek-pendek saja. Kadang anak-anak tidak nutup nafasnya ya seperti itu. Berarti saya ini seperti Pak, profesinya tidak hanya guru, tapi Iya. juga musisi juga ya, pengarang lagu, Iya, juga iya. artis juga. Iya. Nggih. apa pun nanti yang Penonton yang semua. penting kita itu bisa melayani siswa kita dengan sebaik mungkin. Jadi memang pembelajaran saat ini itu
lebih diarahkan kepada menghamba dalam tanda kutip ya. Menghamba artinya itu kita memberikan semuanya kepada siswa dan kita juga mengutamakan kepentingan siswa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Nur, semoga semuanya bisa berjalan lancar ya. Tetap jaga kesehatan biar bisa memberikan yang terbaik. Ya sudah Pak. Nggih, monggo. Terima kasih nggih. Lanjut Bu Nur. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.